Guys, selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya. Thank you. Halo semuanya. Di video ini kita akan mengerjakan exercise 7 dari modul Financial Accounting SAP Unit 2 mengenai Accounting Transaction in the General Ledger. Oke, sebelum kita mulai, kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Silahkan kalian masukkan kliennya 922, lalu masukkan user dan juga password kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam SAP Easy Access. Di exercise 7 ini, kita akan mencoba membuat transaksi dengan menggunakan Enjoy Screen dan juga Complex Screen. Dan nanti setelah itu kita akan mencoba melihat letak dari transaksi yang kita buat tadi di dalam balance sheet itu letaknya di mana sih? Gitu. Ada 6 task yang akan kita kerjakan di dalam exercise 7 ini. Kita akan mulai dari task yang pertama, Post an increase in capital. Jadi, di task 1 ini, kita akan mencoba membuat transaksi penambahan capital atau penambahan modal dengan menggunakan Enjoy Screen. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, kalian sudah membuat akun capital kalian masing-masing yang sudah kalian assign juga ke dalam balance sheet. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat transaksi dengan menggunakan akun kalian masing-masing itu. Jadi di sini kita akan mencoba melakukan posting penambahan capital kita masing-masing sebesar 200.000 dengan Enjoy Screen. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang enter GL account document atau kodenya adalah FB50. Kita bisa double klik. Oke, kalau kalian diminta untuk enter company code, kalian bisa masukkan company code-nya adalah 1000. Kalau nggak diminta ya udah nggak apa-apa, oke? Kalau udah kita enter aja, maka kita masuk ke dalam halaman enter GL account document company code 1000. Nah, ini adalah layout dari Enjoy Screen. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa ada 4 bagian di dalam Enjoy Screen. Ada template, nah template itu letaknya nanti di sebelah kiri ya, yang 3 on. Ini adalah template. Sebentar, masih loading. Oke. Jadi nanti kita bisa pilih kolom apa sih yang mau kita tambahkan, seperti itu. Oke, ini kita tutup dulu aja. Jadi tadi itu di 3 on adalah template, lalu di sebelah atas ini adalah header data, yang basic data ini header data. Lalu di sebelah kanan ini adalah information area, dan di bagian bawah ini adalah line item information, tempat untuk memasukkan atau menginput jurnal yang ingin kita posting. Oke, kita isi aja datanya. Di bagian dokumen date dan juga posting date-nya, kalian bisa masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Di sini saya akan masukkan tanggal 1 karena saya kebetulan membuat video ini di tanggal 1. Nah, kalian silahkan masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini ya. Jadi nggak apa-apa kalau tanggal kalian beda sama tanggal saya, oke? Untuk currency-nya sudah benar euro. Untuk dokumen header text-nya, kalian bisa masukkan increase in capital, diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Kode kelas saya adalah F karena tadi saya login dengan kelas F, dan nomor urut saya adalah 00. Kalian silahkan masukkan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Kalau sudah, sekarang kita akan memasukkan GL account yang akan kita input. Kita akan pindah ke bagian line item information di bagian bawah. Nah, di sini kalau kalian lihat belum ada kolom untuk business area. Maka kita akan mencoba memasukkan kolom business area karena nanti kita akan menginputkan business areanya. Maka untuk menambahkan kolom kita bisa menggunakan template. Kita bisa buka 3 on-nya, kita klik. Lalu kalian pilih yang screen variant for item.
lalu kalian pilih yang Z with Business Area. Kalau udah, ini kalian double klik aja. Oke, di sini kalau kalian lihat sudah muncul kolom untuk bisnis areanya. Di sini juga tulisannya sudah berubah menjadi screen variant with business area. Oke, kalau kolom bisnis areanya sudah muncul, maka kita bisa klik aja tree off-nya supaya nanti menu template-nya tertutup lagi. Oke, sekarang kita bisa masukkan GL account yang akan kita input. Kita bisa ke baris pertama. Di sini untuk GL account-nya, kalian bisa masukkan GL account kalian masing-masing yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Saya akan masukkan 700, lalu kode kelas saya adalah F, diikuti dengan nomor urut saya adalah 00. Kalian silakan masukkan 700, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Ingat ya, jangan sampai salah nih GL account-nya, karena kalau salah nanti bisa nyasar ke akun temennya. Oke, jadi diperhatikan jangan sampai kode kelas ataupun nomor urutnya salah. Oke, kalau udah D atau C-nya kita akan pilih yang kredit, karena kalau kita mau melakukan penambahan modal, maka kita harus menjurnalnya di sebelah kredit. Modal bertambah di sebelah kredit kan ya. Lalu amount in document currency-nya kita bisa masukkan 200.000. Jadi penambahan modalnya adalah sebesar 200.000. Nah, bisnis areanya kita bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Kalian bisa lihat di file Excel yang sudah saya posting di Teams untuk bisnis area kalian masing-masing itu apa, sesuai dengan nomor urutnya. Atau bisa kita tuliskan B, lalu diikuti oleh kode kelas. Kode kelas saya adalah F, lalu diikuti dengan nomor urut saya. Nomor urut saya adalah 00. Berarti kalian bisa masukkan B, lalu kode kelas kalian, D atau F, lalu diikuti dengan nomor urut. Kalau udah, kita bisa pindah ke baris kedua. Nah, tadi kan baru kreditnya, sekarang kita jurnal untuk debitnya. Untuk debitnya, semua bisa masukkan angka yang sama, yaitu 78.200. Oke, kita masukkan 78.200, D atau C-nya kita pilih yang debit. Amount-nya juga kita pilih yang 200.000, dan bisnis areanya juga kita masukkan bisnis area kita masing-masing. Saya adalah BF00, kalian silahkan masukkan bisnis area kalian. Oke, kalau udah, kita bisa tekan enter satu kali, lalu nanti kita perhatikan di bagian information area, total debit dan kreditnya apakah sudah sama, dan lampunya di sini apakah sudah berwarna hijau. Kita tes ya, kita tekan enter satu kali. Oke, di sini keterangannya sudah berubah, total debitnya sudah terisi 200.000 dan juga total kreditnya 200.000, sehingga lampunya berwarna hijau, artinya sudah balance. Nah, bagaimana kalau pada saat kalian input ternyata kalian typo? Misalkan yang 78.200 seharusnya kalian masukkan angka 200.000 tapi kalian typo jadi 20.000. Nah, kalau kita enter, maka kalian bisa lihat bahwa nanti di sini total debit dan kreditnya itu nggak balance sehingga lampunya menjadi lampu merah. Kalau lampu merah kita nggak bisa posting. Kalian harus perbaiki dulu jurnalnya, baru nanti kalian bisa posting. Jadi SAP bisa memberikan tanda ke kita apakah jurnal yang kita buat ini sudah balance atau belum, sudah sesuai atau belum. Gitu. Maka kita perbaiki dulu nih, misalkan 20.000-nya kita perbaiki, kita hapus, kita ganti jadi 200.000. Enter. Oke, dia sudah berubah lagi menjadi lampu hijau. Kalau sudah sesuai semua, maka kita bisa posting. Ada 3 cara untuk melakukan posting jurnal. Cara yang pertama adalah kalian bisa klik dokumen, lalu post. Cara yang kedua adalah kalian bisa cari gambar disket yang bertuliskan post, kalian klik. Atau cara yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan keyboard kalian tekan Ctrl+S. Oke, kita coba cara yang gampang aja ya, yaitu kita klik gambar disket yang ada di bagian atas yang bertuliskan post. Kita klik. Nah, nanti setelah kita klik akan muncul nomor dokumen di bagian kiri bawah. Kalian silahkan catat nomor dokumen yang muncul. Nah, nomor dokumen ini pasti berbeda antara nomor dokumen saya dengan nomor dokumen kalian semua.
Oke, kalian save ya nomor dokumennya. Boleh catat di notes atau di Word atau di mana aja. Jangan sampai lupa dicatat. Oke, kalau udah, mungkin kalian penasaran ya. Jurnalnya tuh memang seperti apa sih yang terbentuk? Ini kan kita udah selesai posting nih. Tapi kita nggak tahu bentuk jurnalnya seperti apa. Maka kalau kalian mau lihat jurnalnya, kalian bisa klik di kiri atas ada dokumen. Lalu kalian pilih yang display. Dokumen, display. Kita klik. Oke, maka kita akan masuk ke dalam halaman display dokumen data entry view. Nah, di sini sudah muncul jurnal yang baru saja kita buat. Di sebelah debitnya adalah transfer of reserve sebesar 200.000 dan di sebelah kreditnya adalah ordinary share capital sebesar 200.000. Nah, mungkin kalian bingung ya, tahu dari mana sih dia di debit atau di kredit jurnalnya? Apakah yang di atas itu selalu debit, yang di bawah selalu kredit? Nggak juga. Nah, cara untuk melihat apakah dia debit atau kredit, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita bisa lihat dari tanda di bagian amount-nya. Kalau ada tanda minus di bagian belakang angkanya, artinya adalah itu di sebelah kredit. Jadi ordinary share capital ini letaknya di sebelah kredit karena di angka 200.000-nya ada tanda minusnya. Yang transfer of reserve karena tidak ada tanda minusnya artinya dia di sebelah debit. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa melihat dari posting key-nya atau PK ini. PK adalah posting key. Posting key 40 adalah posting key untuk debit dan posting key 50 adalah posting key untuk kredit. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari tanda di bagian amount-nya atau dengan posting key-nya. Oke, kalau sudah kita bisa slash n aja. Oke, kita slash n, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 1 selesai, kita akan lanjut ke task 2, query an account. Jadi di task 2 ini ceritanya kita mau make sure nih bahwa postingan yang baru aja kita lakukan, postingan yang baru kita buat itu benar-benar sudah sesuai dan sudah masuk saldonya ke dalam GL account-nya. Oke, bagaimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu kita pilih account, lalu kita pilih yang display balances atau kodenya adalah FS10N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman GL account balance display. Nah, di bagian account number-nya kalian bisa masukkan 78200. Lalu company code-nya 1000, fiscal year-nya 2022. Karena sekarang kita ada di tahun 2022. Nah, di sini kita akan coba melihat apakah angka yang tadi kita posting itu sudah masuk ke dalam GL account kita dan ke dalam bisnis area kita. Tadi kan pas kita posting kita masukin bisnis areanya ya. Nah, maka sekarang kita cek ke bisnis area kita apakah angkanya sudah masuk atau belum. Nah, maka dari itu kita akan masukkan untuk bisnis areanya. Karena di sini tidak ada isian untuk bisnis area, maka kita bisa klik gambar yang ada di atas yang free selection, yang ada lampu warna-warni ini, kita klik. Nah, di sini ada pilihan untuk bisnis area. Kita bisa masukkan bisnis area kita. Saya adalah BF00, silahkan kalian masukkan bisnis area kalian masing-masing. Oke, kalau udah, ini kita back aja, kita tekan tombol hijau yang back, kita klik. Nanti akan ada pertanyaan, the dynamic selection have changed, continue, kita klik yes. Nah, maka kalau kalian lihat di bagian atas, di sini ada keterangan satu aktif, yang artinya adalah di dalamnya sudah kita masukkan bisnis areanya. Kalau udah, kita bisa klik execute yang ada di bagian kiri atas, kita klik. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa angka 200.000 tadi yang kita masukkan di GL account 78200 sudah masuk ke dalam bisnis area kita masing-masing. Di sini kalian lihat ya, saldonya pasti adanya di sebelah debit sebesar 200.000. Nah, di sini periodenya adalah periode 3. Kenapa? Karena kita melakukan inputnya di bulan Maret. Maka periodenya adalah periode 3, Maret bulan ketiga.
Nah ini kalau kita lihat, periode itu ada 1 sampai 16. Kok bisa sih sampai 16? Bulan kan cuma 1 sampai 12, Januari sampai Desember. Oke, 1 sampai 12 itu untuk melakukan posting di bulan Januari sampai Desember. Nah, SAP menyediakan 4 periode khusus, yaitu periode 13, 14, 15, dan 16, khusus untuk kita melakukan adjustment. Jadi periode 13 sampai 16 itu untuk kita melakukan adjustment di dalam SAP. Oke, jadi kita lihat ya bahwa angka 200 ribunya akan muncul di sebelah debit di periode yang ketiga. Oke, kalau udah kita bisa tekan tombol back 1 kali. Nah, nanti kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, tadi kan kita lihat untuk bisnis area kita masing-masing. Bagaimana kalau kita mau melihat untuk keseluruhannya, jadi tidak terbatas pada bisnis area kita sendiri-sendiri? Maka kita bisa klik yang free selection tadi. Nah, kalau tadi kita masukin bisnis areanya, sekarang kita jangan masukin, kita hapus. Supaya nanti SAP akan menampilkan semua saldo terkait dengan GL account 78200. Tidak terbatas hanya pada bisnis area kalian masing-masing aja. Oke, kalau udah kalian hapus, kalian tekan tombol back. Nanti akan ada pertanyaan lagi, the dynamic selection have changed, continue, kita yes. Maka nanti kalau kalian lihat satu aktifnya udah hilang. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan bisnis areanya. Oke, kalau udah kita bisa execute lagi. Nah, di sini akan ditampilkan semua angka terkait postingan di dalam GL account 78200. Tidak terbatas pada bisnis area kalian masing-masing aja. Di sini kalau kita lihat di bulan 2 atau periode 2 ada 4.400.000. Berarti di bulan Februari kemarin sudah ada yang melakukan posting dengan GL account ini sebesar 4.400.000. Nah, di bulan 3-nya di sini baru ada 200.000. Ini kayaknya baru saya doang nih, karena saya yang pertama. Gitu. Kalau nanti pas kalian buka, pasti tampilannya akan berbeda dengan tampilan saya. Jumlah angka yang ditampilkan di layar kalian pasti berbeda. Kenapa bisa beda? Karena pas saya kerjain, itu kan mungkin baru sedikit yang kerjain. Jadi ini hanya angka update sampai waktu saya mengerjakan exercise ini. Tapi pas nanti kalian buka, itu nanti akan ditampilkan saldo-saldo sampai kalian mengerjakan exercise ini. Jadi pasti nanti saldo teman-temannya yang udah kerjain sebelum kalian, itu akan muncul juga di sini. Sehingga angkanya pasti berbeda gitu. Jadi jangan panik ya kalau angkanya beda, karena ini adalah angka akumulasi dari semua orang yang udah kerjain dengan GL account ini. Oke? Kalau udah kita bisa slash n aja, kita sudah make sure bahwa angkanya udah masuk ya ke dalam GL account kita. Kita bisa slash n. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, create a complex posting. Jadi di task 3 ini kita akan mengerjakan hal yang sama dengan task 1 tadi. Kita akan melakukan penambahan capital, penambahan modal kita sebesar 200.000. Bedanya adalah kalau tadi kita mengerjakannya dengan enjoy screen, sekarang kita akan coba mengerjakannya dengan complex screen. Oke, nanti kita akan lihat ya, di mana sih bedanya antara enjoy screen dan complex screen. Oke, kita mulai aja. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang general posting atau kodenya adalah F-02. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter GL account posting header data. Nah, di sini kita bisa lihat adanya perbedaan tampilan antara enjoy screen dan juga complex screen. Kalau enjoy screen semuanya terletak dalam satu layar yang sama. Header data, template, information area, dan juga line item information. Tapi kalau kita menggunakan complex screen, header data dan juga nanti tempat untuk memasukkan jurnal yang akan kita posting itu terletak di dalam layar yang berbeda. Oke, sekarang kita akan isi mulai dari header datanya dulu. Kita akan masukkan dokumen date dan juga posting date-nya. Sama seperti tadi ya, kalian silahkan masukkan untuk dokumen date dan juga posting date tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Jadi nggak usah disamain sama tanggal saya, silahkan masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini.
Saya akan masukkan tanggal 1 Maret karena saya mengerjakan exercise ini di tanggal 1 Maret. Oke, kalau udah untuk type-nya itu sudah benar SA. Kalau kalian mau tahu SA itu apa sih? Kita bisa klik aja kotak di sampingnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih SA itu apa. Kita scroll ke bawah. Nah, SA itu adalah GL account dokumen. Jadi di bagian type ini kita bisa memilih tipe dokumen yang akan kita posting tuh apa. Ada macam-macam ya, ada vendor invoice, ada vendor payment, ada goods issue, goods receipt, ada inventory dokumen dan macam-macam. Oke, di sini kita akan pilih yang SA atau GL account dokumen. Untuk periodenya sudah benar periode 3 karena kita ada di bulan Maret. Company code-nya 1000 dan currency-nya adalah euro. Untuk dokumen header text-nya bisa kalian masukkan seperti tadi ya. Increase in capital diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita akan mulai memasukkan jurnalnya atau GL account yang akan kita jurnal. Nah, di sini di bagian bawah adalah first line item. Di sini sudah ada posting key-nya, posting key 40. Posting key 40 adalah posting key untuk sebelah debit. Maka kita akan masukkan GL account untuk sebelah debitnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk sebelah debitnya GL account-nya adalah 78200 atau transfer of reserve tadi ya. Oke, 78200. Nah, di sini kalau kalian lihat nggak ada tempat untuk memasukkan amount-nya. Berapa sih nominal yang akan kita jurnal? Di halaman pertama nih nggak ada. Kita harus enter dulu 1 kali supaya nanti kita bisa memasukkan amount untuk jurnal di sebelah debit kita. Oke, makanya kita enter dulu 1 kali. Maka kita masuk ke halaman yang kedua. Di sini ada tulisannya ya, debit entry. Artinya adalah ini adalah kolom untuk memasukkan informasi jurnal di sebelah debitnya. Nah, kita bisa masukkan amount-nya di sebelah sini nih. Amount-nya adalah 200.000. Lalu bisnis areanya kita bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Saya adalah BF00, silahkan kalian masukkan bisnis area kalian sendiri-sendiri. Oke, kalau udah, sekarang kita akan masukkan jurnal di sebelah kreditnya. Masukinnya di mana? Di sebelah bawahnya nih, yang next line item. Karena sekarang kita mau jurnal di sebelah kredit, maka kita bisa masukkan posting key-nya adalah 50. 50 adalah posting key untuk sebelah kredit. Untuk account-nya kita bisa masukkan GL account kita masing-masing. Saya adalah 700, lalu F00, kalian silahkan masukkan GL account kalian masing-masing. 700, kode kelas dan juga nomor urut kalian. Kalau udah, ini kan kita belum masukin amount-nya lagi ya, baru masukin posting key dan juga GL account-nya. Kita enter lagi 1 kali untuk memasukkan amount di sebelah kreditnya. Di sini amount-nya kita bisa masukkan 200.000. Bisnis areanya jangan lupa dimasukkan juga BF00 untuk saya, untuk kalian silahkan masukkan bisnis area kalian masing-masing. Nah, jurnalnya sudah selesai. Kalau tadi kita menggunakan enjoy screen, kalau kita mau lihat udah balance atau belum, sudah benar atau belum, itu kan ada lampunya ya, dan ada keterangannya di sebelah kanan. Nah, kalau kita menggunakan complex screen, itu nggak ada lampu-lampuan. Jadi kita nggak tahu nih, udah balance belum ya? Udah benar belum ya? Nah, tapi ada cara. Kalau kita mau melihat apakah postingan yang kita buat itu sudah sesuai atau belum, sudah balance atau belum. Caranya adalah kita bisa klik di bagian kiri atas, ada keterangan display document overview, atau yang lambangnya adalah gunung dan matahari. Kita klik. Oke, di sini kita bisa lihat jurnalnya. Di sebelah debitnya ada transfer of reserve sebesar 200.000 dan di sebelah kreditnya ada ordinary share capital sebesar 200.000. Debit dan kreditnya itu sudah balance. Nah, kalau sudah balance maka bisa kita posting. Kita bisa klik gambar disket yang ada di atas atau post, kita klik. Oke, maka nanti akan muncul nomor dokumen. Nah, ini bisa kalian catat lagi ya nomor dokumennya. Oke, saya juga akan catat nomor dokumen saya. Oke, kalau sudah kita bisa /n.
Oke, task 3 selesai. Kita akan lanjut ke task 4, display account balance. Nah, di task 4 ini sekarang kita mau ngecek lagi nih. Setelah kita melakukan posting yang kedua kali tadi dengan kompleks screen, apakah saldo account kita yang 78.200 ini udah berubah juga? Sekarang kita cek nih, bener nggak saldonya ada 400.000? 200.000 dari tax yang pertama dan 200.000 lagi dari tax yang ketiga. Kita coba cek. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu account balances, lalu general, lalu GL account balance, lalu kita pilih yang SAP minimal varian. Cukup panjang ya petnya. Kalian kalau ketinggalan boleh di back videonya atau kalian bisa lihat di dalam modul. Oke, kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman GL account balance. Di sini GL account-nya bisa kita masukkan 78.200. Lalu company code-nya bisa kita masukkan 1000. Untuk fiscal year-nya sudah benar ya, 2022. Nah, untuk reporting period-nya, ini kan 1 sampai 16, dari bulan Januari sampai bulan adjustment. Kita hanya mau lihat bulan ini aja, periode ini aja. Maka bisa kita ganti menjadi 3, to-nya juga 3. Jadi 3 to 3, oke? Kalau udah, business area allocation-nya kita bisa centang. Oke, kalau udah kita bisa execute. Kita execute. Oke, di sini sudah ditampilkan list dari akun-akun yang melakukan posting dengan GL account 78.200. Kita akan mencoba mencari untuk bisnis area kita masing-masing. Kita bisa klik gambar teropong yang ada di atas atau menu find. Di sini kita bisa masukkan 78.200. Lalu kita bisa centang hijau. Nah, di sini kalian bisa cari bisnis area kalian masing-masing. Di sini saya sudah menemukan bisnis area saya BF00. Nah, ini kalau saya geser dikit. Oke. Di sini sudah ada keterangannya bahwa untuk BF00 saya saldonya sudah benar ya, yaitu 400.000. Ini kenapa beda? Ini kenapa yang di set 0? Ini tuh yang di baris ini adalah yang previous period atau bulan sebelumnya. Yang 400.000 di sini adalah yang current period atau yang reporting period. Berarti udah benar ya. 400.000-nya adanya di reporting period atau di bulan 3. Bulan lalunya masih 0 karena di bulan lalu atau di bulan Februari belum ada postingan yang terbentuk. Nanti kalian make sure bisnis area kalian masing-masing saldonya sudah benar belum? 400.000. Nah, kalau kalian pas cari nggak ketemu bisnis area kalian, maka kalian bisa X, cancel, lalu nanti cancel search after hits-nya dari 100 kalian bisa ganti. Angka 100 di sini maksudnya adalah nanti pencarian kalian ini akan menampilkan 100 hasil. Kalau di 100 ini belum muncul, kalian bisa ganti menjadi 300 atau 500. Lalu kalian bisa centang hijau, lalu kalian cari sampai nanti kalian menemukan akun kalian sendiri. Oke? Kalian cek bener nggak 400.000. Oke, kalau udah, kita bisa close. Ini juga kita close. Oke, kita bisa /n. Enter. Oke, task 4 selesai. Kita akan lanjut ke task 5, run the balance sheet. Kita akan melihat tampilan dari balance sheet kita dan kita akan coba cek nih GL account kita yang kemarin sudah kita assign ke dalam balance sheet. Nah, tadi kan kita udah melakukan posting ya ke dalam GL account kita. 200.000 di task pertama dan 200.000 di task yang ketiga. Kita akan cek nih, apakah angka yang kita posting tadi udah masuk ke dalam balance sheet atau belum. Bagaimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger report, lalu kita pilih yang balance sheet
or profit and loss statement or cash flow. Lalu kita pilih yang general. Lalu kita pilih actual comparison. Lalu kita pilih yang balance sheet or profit and loss statement. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman financial statement. Untuk GL account-nya, kalian bisa masukkan GL account kalian masing-masing yang 700 kode kelas dan nomor urut. Saya akan masukkan kode kelas saya F, nomor urut saya 00, 700F00. Untuk company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita pindah ke bagian bawah. Di bagian financial statement version-nya, kita bisa pilih yang INT. Kita pilih yang INT, commercial balance sheet. Lalu reporting year-nya, tahun pelaporannya, sekarang kita ada di tahun 2022, maka kita bisa masukkan 2022. Untuk reporting period-nya, kita hanya mau melihat laporan di bulan ini aja, maka kita bisa ganti reporting period-nya menjadi 3-3. Jadi hanya di bulan Maret, maka kita masukkan 3-3. Nah, untuk comparison year itu maksudnya adalah tahun perbandingan. Jadi kita mau mencoba membandingkan balance sheet antara tahun ini dengan balance sheet tahun lalu untuk melihat apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, ataukah sama seperti itu. Maka kita bisa masukkan tahunnya adalah tahun 2021 sebagai comparison year. Comparison periodnya kita juga bisa masukkan 3-3. Jadi kita akan membandingkan balance sheet perusahaan di bulan Maret 2021 dengan balance sheet perusahaan di bulan Maret 2022. Kalau udah, kalian lihat di bagian list output, make sure yang terpilih adalah classical list. Kalau udah, kita bisa klik execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman commercial balance sheet. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam subscribe capital ada akun kita masing-masing, yaitu ordinary share capital. Di sini angkanya adalah 400.000. 200.000-nya dari tax 1 dan 200.000-nya lagi dari tax 3. Nah, untuk comparison periodnya ini masih 0. Kenapa 0? Karena di tahun lalu, di bulan Maret tahun lalu, kita tidak melakukan posting terkait dengan akun ini. Kita kan baru postingnya sekarang ya. Maka yang periode sebelumnya atau comparison periodnya masih 0. Difference-nya adalah selisih antara reporting period dengan comparison period. Oke, kalau udah benar angkanya 400.000, kita bisa /n aja. Oke, tax 5 selesai. Kita akan lanjutkan ke tax 6, tax yang terakhir, view cost element. Oke, jadi di tax 6 ini kita akan mencoba melihat cost element dari suatu GL account tuh apa sih? Nah, jadi kalau kita melakukan posting terkait dengan revenue ataupun expense, biasanya kita akan diminta untuk memasukkan cost elemennya. Nah, cost element ini nantinya akan digunakan oleh bagian controlling untuk melakukan kontrol atau pengelolaan terhadap cost dan juga revenue-nya. Jadi sebenarnya ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di Management Accounting SAP. Saat ini di Financial Accounting SAP kita hanya akan coba lihat nih, bagaimana sih kalau kita mau melihat cost elemen dari suatu GL account. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang centrally atau kodenya adalah FS00. Kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman edit GL account centrally. Di bagian GL account-nya kita bisa masukkan 475000. Untuk company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Oke, di sini muncul keterangan bahwa 475000 adalah GL account untuk company car cost atau biaya mobil perusahaan. Kalau kita mau lihat cost elemennya, kita bisa klik edit cost element yang di bagian atas, kita klik. Maka di sini akan muncul keterangan cost elemen kategorinya adalah 1. 1 itu adalah cost element untuk primary cost atau cost reducing revenue.
Nah, kalau kita mau lihat memang cost elemen ada apa aja sih, kita bisa klik kotak di sebelahnya. Maka nanti akan muncul pilihan-pilihannya. Di sini ada primary cost, ada accrual deferral, ada revenue, sales deduction, dan ada external settlement. Nah, ini penentuannya biasanya ditentukan oleh bagian controlling. Dan yang menentukan biaya yang mana masuk ke dalam cost elemen yang mana juga bagian controlling. Ini nggak usah dipikirin dulu ya, ini nanti kalian pikirinnya pada saat kalian belajar manajemen accounting SAP. Yang penting sekarang kalian tahu bahwa kalau kalian melakukan posting terkait revenue ataupun expense, maka itu juga akan berpengaruh ke dalam cost elemennya. Oke, kalau udah kita bisa slash n aja. Oke, task 6 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.